Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menerapi pasien, mendeteksi apakah pasien itu ada non medis atau enggak dengan terapi padi yang udah direndam. Disertai dengan cedera. Nanti kalau seumpama tidak ada yang negatif di situ, insya Allah atas izin Allah setelah minum ini akan terasa ringan tubuhnya. Menyampaikan bisa. Kenapa? Menyampaikan sendiri Bisa. merasakan ada. Iya. Jadi ini tergantung pasiennya sih sebenarnya. Apakah di tubuh pasien itu ada unsur negatifnya atau tidak? Ini nanti tergantung power juga yang di dalam tubuh. Jadi ada padi itu sekali minum langsung ada yang tumbuh, ada yang kisaran 2-3 sampai seminggu. Jadi kalau sudah tumbuh itu tidak boleh diminum lagi karena penyakitnya itu sudah masuk ke dalam botol. Artinya seberapa? Ini satu gini. Dan kebetulan saya ada contoh padi yang tumbuh, cuman ada di mobil saya. Jadi di sini ada foto. Ada foto di HP saya yang saya abadikan untuk pasien-pasien saya. Lah seperti ini nanti. Ini Pak. Ini yang asli ya Pak ya. Ini yang asli. Begitu dikonsumsi oleh pasien saya, kalau padinya ini tumbuh seperti ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, tumbuh seperti ini tidak boleh dikonsumsi karena menandakan bahwa penyakit seseorang itu murni non medis. Kalau sudah ada non medisnya, ini harus dihilangkan dulu baru bisa mengobati penyakit yang medis. Contoh seperti orang kena jantung, orang kena kanker, orang kena tumor. Kalau padinya ini tumbuh, berarti penyakitnya itu dinaungi oleh makhluk yang tidak kasat mata. Karena ini adalah contoh dari pasien saya stadium 4, kanker rahim stadium 4. Dan semuanya tumbuh. Jadi sebelum dikonsumsi oleh pasien saya, ini saya berikan energi dulu untuk menunjukkan bahwasanya ada pertumbuhan di dalam tubuhnya pasien-pasien saya. Kalau sudah diisi energi, botolnya ditutup kembali, terus dikunci. Untuk apa? Supaya kalau makhluk itu yang sudah keluar di dalam tubuh tidak bisa balik lagi ke tubuh jenengan semua. Masing-masing minum segelas air. Masnya ada keluhan apa kalau boleh saya tahu? Ada keluhan sakit apa? Bapaknya? Masuk angin terus. Masuk angin tembur. Masuk Masuk angin berarti ada keluhan lambung. Terus mbaknya? Bapaknya? Saya Ya. merasa aja ada energi ini udah lama. dari 2007 kalau nggak salah ya. 2007, sekarang 2023 berapa tahun Mas Fatih? Udah lama ya. Iya. Udah lama, memang ada ya. Udah ada dan itu kebetulan memang mitra duta terapi itu kan ribuan juga. Saya udah minta bantuan ke banyak teman-teman ya karena ini non medis. Iya. Dan sampai hari ini kebetulan memang belum diizinkan Allah untuk bisa keluar. Nah, apa namanya yang dirasa Bapak itu karena ada sesuatu yang negatif itu merasa ada seperti itu keluhan di dalam tubuh yang dirasakan apa? Iya, jadi ada semacam kekuatan lebih ya. Jadi kalau ada tingkatan emosional tinggi, marah gitu ya.
itu kekuatan badan ini bisa mungkin secara energi tenaga itu bisa 10 kali lipat kekuatan itu. Berarti nggak bisa kontrol ya? Tidak bisa kontrol dan apa yang ada di depan ini bisa saya hancurkan. Nah, itu biasanya berulang setiap 4 bulan. Tapi alhamdulillah selama 1 tahun ini sudah enggak. Dan setiap terjadi masalah seperti itu, yang bisa mengendalikan itu istri. Jadi dengan sholawat, pegang, ibu saya kandung tidak bisa, bapak tidak bisa, tapi istri saya dipeluk, istighfar, sholawat, itu lemes saya hilang. Seperti itu. Tapi tidak bisa menghilangkan secara normal ya Pak ya? Kalau saya sampaikan ke teman-teman ini banyak sekali yang punya kelebihan kemampuan ini ya. Ada yang melihat saya itu sosok perempuan. Tadi ada beliau nih Bu. Bu siapa ya tadi ya? Ada itu pas waktu duduk itu Bu Inong namanya, ada nggak Bu Inong di sini? Ada Bu Inong. Ada di belakang yuk. Nah, Bu Inong itu melihat seperti itu, beda-beda. Terus dari ada Ibu Inong mana Ibu Inong? Mumpung ini Bu Inong. Bu Inong mana? Ini panggil Pak Bambang. Sambil bercerita, monggo masnya namanya siapa? Inong. Mas Robert apa namanya ya? Rofik. Terus ada juga lagi Gak apa-apa Mas, ini loh Mas. Iya. yang kedua ya, itu dari kalau putri saya sendiri itu melihat Pak Bambang ya, melihat Pak Bambang setiap ada amarah ya, karena ya saya menjadi presiden direktur itu prosesnya panjang dan musuhnya mesti banyak. Jadi dalam perjalanan usaha ini memang banyak. Itu keluar harimau hitam. Itu yang melihat anak kandung saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hal ini terjadi benar karena saat 2006-2007 itu saya tidak bisa jalan ke depan itu dengan jalan normal. Jadi Pak Bambang ini jalan itu mundur. Dan 20 hari 20 malam Pak Bambang ini nggak bisa tidur. Saksinya banyak. Setiap hari hanya takbir Allahu Akbar di tempat pesantren yang sekarang saya bangun itu. Dan sampai saat ini setiap ketemu teman-teman ya kebetulan memang Allah belum izinkan untuk bisa keluar. Siapa tahu dengan wasilah ini nanti Pak Bambang bisa terbantu, bisa terbebas dari hal-hal yang menjadikan energi ini, karena energi ini energi bagusnya ada, energi jahatnya luar biasa juga. Seperti kemarin saya itu sakit di sini nggak bisa gerak ini, benar-benar mau lepas nggak bisa. Pak ya, kalau gitu Minum dulu. minum air ini dulu. Oh ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Kalau mbaknya apa? Keluarnya apa, Pak? Selain itu ada tambahan, ada apa? Namanya tadi siapa Pak? Bambang ya? Oh. Pak Bambang. Gak apa-apa. Jadi Pak Bambang ini ya, sebentar ya. Jadi Pak Bambang ini dikendalikan oleh makhluk yang ada di dalam tubuhnya dia. Jadi dia itu merasa bahwa dalam tubuhnya dia itu ada power protek karena selama ini nggak ada yang mampu mengalahkan dia. Betul apa betul? Secara rasa kadang iya, tapi saya rasa kadang protek-protek seperti itu Masih belum bisa mengimbangi. belum bisa mengimbangi. Banyak kejadian yang luar biasa yang saya rasakan, yang di saat tertentu dalam tekanan itu menolong saya. Jadi dalam saat-saat tertentu Pak Bambang ini ada sebuah masalah, hal yang menjadi kekuatan ini tadi menolong, tapi juga menyesalkan. Ini yang saya rasakan. Untuk menyikapi masalah seperti itu di dalam tubuh kita, kalau memang ada
sudah ada wadahnya dari kecil ya Pak ya, sudah ada wadah dari lahir, itu pasti ditumpangi oleh makhluk. Dan bagaimana cara kita untuk kontrol itu, karena kita punya tubuh. Jangan mau kalau kita itu dikontrol oleh mereka. Jadi harus punya protek sendiri. Tapi memang tidak segampang itu. Caranya. Ada caranya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah nih, walaupun belum hal yang saya rasakan di beberapa bulan ini ada semacam penurunan ya, terjadi sebuah penurunan karena saya baru tersadar setelah 8 tahun terakhir saya merasakan apa yang menjadi niat baik ini ternyata dihancurkan seseorang juga, seperti itu ya. Memang di kehidupan kita memang seperti itu adanya Bapak. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa ilmu tenuh, ilmu teluh, ilmu santai itu enggak ada, mereka semuanya itu belum pernah merasakan bagaimana rasanya kalau sudah disantet orang, bagaimana rasanya kalau sudah ditenung orang. Dan itu Bu, yang saya sampaikan ya, memang Pak Bambang hal itu nggak percaya, sama sekali nggak percaya. Dulu, karena Pak Bambang memang dididik dari kecil sama orang tua itu di Muhammadiyah. Ya tentunya hal-hal yang seperti ini sampai SMP. Memang Pak Bambang mulai merasakan energi yang kurang bagus, terus hal-hal yang aneh, hal-hal yang beliau itu tadi sampaikan, itu memang semenjak kejadian di Jawa Timur itu. Di 2006-2007 itu. Makanya kalau tidak terjadi kepada diri kita sendiri, kita nggak bakal percaya Pak dengan hal seperti itu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya juga pernah jadi korban itu selama 9 tahun lebih. Dan alhamdulillah saya masih bisa berdiri dengan tegak di sini. Mas Rafiq, sekarang yang dirasakan apa? Ngantuk ya? Kalau mbaknya yang dirasakan apa? Masih pusing. Nah, kalau seumpama penyakit jenengan itu yang dikatakan adalah pusing, sering pusing. Kalau seumpama itu penyakit pusing biasa, itu nggak bakal seberat ini. Jadi otomatis di situ ada tumpangannya. Jadi kalau sudah seperti itu yang namanya migrain, vertigo dan sakit kepala yang sekitaran sini, kalau setelah minum air itu jenengan sakitnya ini sakit kepala lebih sakit dari yang tadi. Bahkan tadi yang belum merasakan apapun setelah minum air itu sekarang kepalanya lebih sakit, otomatis berarti penyakitnya mbaknya itu ada naungannya di situ. Jadi kalau sudah seperti ini, yang naungannya ini yang harus dikeluarkan dulu, baru bisa mengobati yang sakit. Maaf ya Mbak. Jadi kalau sudah seperti ini, Kalau sudah seperti ini, ada penyakitnya ini dua unsur yang seperti yang saya ceritakan tadi. Ada unsur negatif dan ada unsur positif. Kalau sudah unsur negatif, ini harus dikeluarkan. Kalau mengarahnya sakitnya ini di area kepala, otomatis yang harus dilakukan adalah pemijatan saraf. Dan di sini saya bisa mengatakan tidak semua tukang pijat itu mengerti saraf. Jadi harus ditangani benar-benar tangan yang tepat. Saya hanya memakai sedikit power di sini, tapi mbaknya sudah sakit. Sakit nggak Pak? Sakit kan? kranial. Untuk kranial. Jadi saya tekannya nggak pakai powerful loh Mbak, cuman hanya beberapa persen saja. Tapi ini sudah terasa. Nah, kalau sudah muntah begini, ini namanya ruqyah, proses ruqyah. Jadi kalau mau muntah, ini tolong disediakan ember. Mas Kresek. Embernya tadi mana embernya tadi? Kresek ae. Oh, Aduh, resep. kresek. Oke, kare. Minta tolong ember kosong atau kresek kosong, kantong kosong nggak usah. Kalau mau muntah, dimuntahkan aja Mbak, biar nanti kepalanya ini bisa plong. Nah, ini namanya proses ruqyah Bapak Ibu ya, dan ini nggak bisa dibohongi.
ini kalau sakitnya mbaknya ini ada unsur negatifnya di sini. Mungkin kalau di rumah sakit tidak bisa terdeteksi. Aku bener. Nah, ini di sini ada huniannya. Oh enggak. Rumah kan enggak biasa lihat. Ini sudah mulai ini. Biasanya Sirkulasinya bisa. Untuk apa namanya? Untuk mempersingkat waktu. Saya cepat untuk pengeluarannya aja ya, Pak ya. Iya. Untung wis mak ambil. Untung wis mak ambil. Mudah-mudahan Bunda nggak pingsan ya kalau ini sudah keluar. Mau diterusin, Mbak? Siap-siap bantu. Kalian. Siap-siap bantu. Pemberitahuan barangkali ada teman-teman mau ikut bakso, kita diundang di Lontar yang dekat Lontar sana, barangkali mau ikut Pak Nanang. Daerah Lontar itu tempatnya fungsi PTC itu. Hari ini Sakit kepalanya agak sini ya. Agak sini toh. mau hari ini kita berangkatkan naik gokar. Lah, begini, pakai loh, sok bengi. Ibu mau. Coba saya ingin berkomunikasi dengan yang di dalam destinasi mbaknya. Pak Nanang, Bu Adayani ikut. Ikut. Saya ingin komunikasi dengan yang di dalam tubuhnya mbaknya ini. Betul kan? Kurang rasa. Sudah lama nggak tinggal di situ? Sudah lama nggak tinggal di situ? Kalau sudah lama tinggal di situ, tujuannya apa? Coba saya mau komunikasi, saya bertanya, saya nggak ngapa-ngapain. Hah? Kenapa? Saya nggak akan nyakitin. Cuma saya ingin bertanya, kenapa kamu tinggal di sini? Tujuanmu apa? Hah? Ini sudah mau diganti. Sekali lagi saya bertanya sekali lagi. Kamu tinggal di sini, tujuanmu untuk apa? Bagaimana? Ditarik mas, Ditali.